Alhamdulillahilladzi mukawwinil akwan al-mawjudu azalan wa abadan bila makan al-munazzal 'anil ashkali wal arkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil zamani wal amkan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadar rahman, usi wa nafsi bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil mannan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan jalur takwa inilah maka setiap masalah dan problematika hidup kita akan menemukan jalan keluarnya. Bahkan Allah akan anugerahkan kita rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari yang namanya rizki. Ada rizki yang dicari dengan jalur yang halal, ada rizki yang dicari dengan jalur yang haram. Maka itu seorang ulama bernama Imam At-Taftazani dalam kitabnya Syarhul Aqaid menyebutkan bahwasanya rizki itu masaqahullah, sesuatu yang Allah berikan ilal hayawan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu binatang, sawa'un kana halalan aw haraman. Bisa jadi rizki itu rizki yang halal atau rizki yang haram. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah punya satu nama yang bernama Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rizki. Yang terkadang kita dalam kehidupan realita seringkali kita lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usaha kita. Seringkali kita lupa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pekerjaan kita, sehingga tanpa melihat apakah rizki itu halal atau haram, kita suka teledor dan bahkan berani untuk melakukan yang telah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki ini merupakan hal yang gaib. Kadang kita lihat ada di utara, ternyata kita temukan di selatan. Terkadang kita lihat ada di barat, ternyata kita temukan di timur. Terkadang kita lihat di tempat yang jauh sana, ternyata ada di sebelah mata kita. Terkadang kita lihat ada di sebelah mata kita, namun kita dapati di seberang jauh sana. Begitulah keadaan rizki manusia, agar supaya manusia bergantung dalam kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia menginginkan sebuah rizki lalu ia mendapati terus menerus, bukankah manusia akan lupa siapa Tuhannya? Bukankah manusia akan jarang menyebut nama Allah? Bukankah manusia akan tidak mengingat sama sekali kepada Allah? Karena ia berada dalam keadaan senang, ia berada dalam keadaan bahagia dan gembira. Dan seringkali manusia kita temukan
hanya menyebut nama Allah dalam keadaan susah payah. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kegaiban rezeki ini, maka seorang penyair Arab bernama Al-Atbat dalam kitabnya Tajul Arus menyebutkan bahwa qad yajma'ul mala ghairu akilihi. Terkadang harta itu dihimpun, rizki harta itu dihimpun oleh bukan pemakannya. Wa ya'kulul mala ghairu man jama'a, dan terkadang harta itu dimakan bukan oleh orang yang mengumpulkannya. Beda rizki dengan milik. Yang kita miliki belum tentu menjadi rizki kita, tetapi yang sudah menjadi rizki kita, pasti kita itu sudah menikmati. Seperti halnya kendaraan motor yang kita sudah gunakan, maka itu sudah diambil manfaat, berarti rizki kita. Istri itu adalah rizki kita. Begitu pula dengan harta-harta yang kita sudah gunakan untuk membeli pakaian, membeli baju, membeli celana, membeli seluruh apa yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Itulah hakikatnya sudah menjadi rizki kita karena kita sudah memanfaatkannya. Akan tetapi berbeda dengan yang masih di rekening kita, berbeda dengan yang masih di bawah kasur kita, berbeda yang masih di lemari kita. Sejatinya simpanan kita belum tentu menjadi rizki kita, bisa jadi menjadi rizki anak kita, bisa jadi juga menjadi rizki orang lain. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu adakah capaian-capaian, langkah-langkah untuk mendapatkan pintu rizki seluas-luasnya? Minimal ada 3 cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah firmankan di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan temukan solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berikan atau anugerahkan ia rizki dari arah yang ia tidak pernah duga-duga. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan apa yang telah diperintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah. Ibadallah, inilah salah satu kunci agar Allah membukakan rizki kepada kita. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abi Daud, riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, yaitu dengan cara memperbanyak beristighfar. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa yang tidak pernah berhenti untuk beristighfar, selalu lisannya menyebut nama Allah melalui zikir istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Ia punya kegelisahan, Allah akan cabut rasa gelisah yang ada dalam hatinya. Gelisah merupakan rasa yang tidak enak di setiap manusia rasakan. Maka siapa yang gunakan zikir istighfar, Allah akan berikan ketenangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan bahkan dari setiap masalah problem di kantor, masalah urusan dagangan, masalah urusan usaha, itu semua mampu ditemukan solusinya dengan ia melazimkan atau merutinkan membaca istighfar. Bahkan lebih dari itu, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Janji Nabi bagi mereka yang sering beristighfar itu akan diberikan rizki dari arah yang ia tidak pernah duga-duga. Begitulah dikuatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Nuh di ayat 10, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Al-Imam Hasan Al-Basri
saat beliau sedang di rumah, kemudian ada seorang yang datang menghampiri beliau dan mengadukan permasalahan yang ia alami. Wahai imam, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, saya sedang mengalami kesulitan dalam sawah saya. Sawah saya selalu dalam kondisi kering, sehingga saya tidak mendapatkan hasil sebagaimana hasil-hasil di sebelumnya. Lalu ia minta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa beliau katakan? Aksiru minal istighfar, perbanyaklah dengan beristighfar. Datang lagi seseorang membawa masalah yang berbeda. Ya imam, ya syekh, ya tuan guru, kami sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak. Kami sangat ingin mendapatkan anak. Dokter manapun sudah kami datangi, bidan manapun sudah kami kunjungi, namun mereka memberikan rasa pesimis. Mereka anggap bahwa kami tidak akan memiliki keturunan. Adakah amalan, adakah zikir yang jika kami lakukan maka Allah akan bukakan pintu rezeki dan Allah akan anugerahkan pada kami anak? Apa jawaban Imam Syekh Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, aksiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Lalu satu lagi datang mengadu dengan persoalan yang berbeda. Ya imam, ya syekh, kami di kantor, kami di pekerjaan banyak difitnah, banyak digunjing, bahkan kami terancam untuk jatuh dari jabatan kami. Lalu bagaimana solusi supaya kami dalam keadaan tenang dan terhindar dari fitnah? Begitu pula Tuan Syekh menjawab, aksiru minal istighfar, perbanyaklah dengan membaca beristighfar. Istighfar ini bukan hanya penghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan, melainkan pembuka pintu rizki. Bahkan Allah akan janjikan untuk diberikan anugerah anak. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah beristighfar, saya sudah bertakwa kepada Allah, lalu kemudian mengapa rizki saya masih terasa sulit? Maka pakai cara yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya manusia, sesungguhnya seseorang, la yuhramu, dia akan terhindar, dia akan tersendat, dia akan tercegah ar-rizku, rizkinya, bidzanbin yusibuhu, dengan dosa yang selalu ia lakukan, dengan dosa yang ia tidak sadari ia lakukan, dengan dosa yang dia tidak pernah perhatikan bahwa itu menjadi penghalang dari rizki-rizki yang Allah akan anugerahkan pada dia. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Rasulullah memberikan kisi-kisi, memberikan cara-cara kepada kita agar Allah bukakan pintu rizki yang seluas-luasnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rizki yang manfaat, rizki yang barakah, rizki yang halal di dunia sampai akhirat kita diselamatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahu